Hai, nah di video kali ini gue akan komentarin tentang Joska yang lagi rame 2 minggu ini sebenarnya. Oke, jadi yang mau gue bahas di sini, jadi ada akun Twitter gitu, @terperdaya namanya. Dia ngaku sebagai salah satu kliennya si Joska. Kemudian dia bikin akun lah gitu ya, jadi akun investasi saham gitu, saham Indonesia. Kemudian nanti ada proses bagi hasil, Joska berapa, si nasabahnya berapa gitu. Sebenarnya sampai sini nggak ada masalah, dan kemudian ditransaksikanlah, berjalanlah transaksinya si Joska sama si nasabah tersebut. Akunnya si nasabah dikelola untuk pembelian sahamnya oleh Joska. Kemudian Joska belilah sahamnya macam-macam, kemudian ada yang untung, ada yang rugi, kayak gitu kan. Kemudian ada nih yang untungnya sampai untung banget, namanya saham LUCK. Untungnya itu sampai 161%. Nasabah waktu itu belinya di Kelola Joska beli 721 dan harga saat itu ada di 1885. Jadi naiknya itu 161%. Oke. Nah, permasalahan ini sampai sini tuh gak ada masalah sama sekali. Nasabah seneng. Ya, menurut gue ya, dari perspektif gue nih. Ya, nasabah seneng ya, soalnya ya kan untung secara overall gitu. Namun, masalah muncul ketika si nasabah nanya, ini kan untung ya, kenapa kagak dilepas, sayang gitu. Terus kata si Joska, udah tahan aja, fundamentalnya bagus. Jadi masih Joska masih berharap naik gitu. Kemudian ternyata harganya turun, valuasinya dari plus 161 jadi minus 70% gitu. Oke. Ya, ya sebenarnya sih balik lagi ya harganya ke harga awal. Kan awalnya 720 gitu ya. Awalnya kan 720 ke 1885, tapi ditahan. Tapi setelah ditahan, harganya balik lagi ke 720 gitu areanya. Nah, nasabah kesel lah. Tahu gitu ngapain ditahan? Kan dia balik lagi, tahu gitu dilepas. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dari terus barulah muncul masalah nih. Masalahnya tuh gara-gara ya dana yang dikelola si nasabah tersebut ya minus gitu, dan minusnya cukup gede. Oke. Nah, dan ya nggak ada. Kemudian muncullah masalah-masalah lain bahwa si Joska itu perusahaannya tidak memiliki license manajer investasi. Kemudian yang punya license-nya cuma hanya perorangan manajer investasinya saja. Ya macam-macam lah, muncul lah masalah-masalah yang lain. Tapi menurut dari perspektif gue ya, sebenarnya nasabah tuh kesel bukan gara-gara lu nggak punya license, men. Orang juga nggak peduli lu punya license. Nasabah tuh cuma kesel karena lu dikasih kepercayaan untuk mengelola dana, namun ya dana tersebut tidak dikelola secara baik gitu. Or at least ya kalau rugi ya lu tanggung jawab lah, ya lu ganti aja modalnya gitu. Nah, ternyata di sini tuh tidak ada itikat baik gitu untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Makanya muncullah sampai OJK juga mantauin si Joska ini kayak gimana, Philip itu gimana, LUCK-nya gimana, soalnya ketahuan bahwa pemiliknya kayaknya semi-semi sama nih. Gitu. Ya, ini tuh udah gue bikin kesimpulan aja. Gue mau bikin satu video. Oke, masih 3 menitan gitu, mau 4 menit. Jadi intinya kesimpulan dari gue ya, dari perspektif yang gue baca sini adalah urusan license tuh bodo amat. Nasabah cuma pengen untung dan uangnya dijamin. Udah, itu doang. Mau urusan dia punya license sama kagak juga kagak ngefek sih sebenarnya menurut gue ya. Soalnya coba deh, kalau ya ini Joska tuh sebenarnya rugi gara-gara dia nggak punya license. Nggak juga. Coba nih ya, lu bayangin. Gue ambil kasus yang lain gitu ya, maksud gue. Coba lu ambil kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu adalah perusahaan BUMN. Dia mengelola dana nasabah juga, dan mereka juga punya license gitu ya. Bukan license perorangan, license perusahaan. Nggak mungkin BUMN ilegal ya kan. License perusahaan. Tapi rugi juga. Nasabah marah-marah karena duitnya tidak terjamin. Ya rugi nggak apa-apa, yang penting duitnya terjamin. Tapi permasalahannya di sini adalah duitnya rugi, terus duitnya tidak terjamin, bahkan digantikan kerugiannya gitu loh. Jadi baik si Joska yang tidak memiliki license ataupun Jiwasraya yang memiliki license, sebenarnya pusat permasalahan di sini adalah, men, gue naruh duit di elu,
berarti gue percaya sama lu. Don't fuck it up gitu. Maksudnya jangan buat gue rugi, jangan buat gue kecewa gitu. Intinya sih sebenarnya nasabah maunya itu doang. Mau lu punya license apa kagak punya license, mereka kagak peduli. Don't give a fuck, man. Mereka nasabah nggak peduli, man. Mereka cuma peduli lu bakal ngasilin gue untung berapa. Titik. Udah, itu doang. Jadi mau urusan gak punya license dan punya license, ya itu urusan number terakhir sih menurut gue. Terus yang mau gue kasih komentar, ya intinya sih seperti itu kalau untuk urusan Joska. Dan urusannya si Jiwasraya juga, mungkin gue akan bahas tentang Jiwasraya juga di next video. Oke. Tapi yang mau gue kasih tahu di sini adalah ini adalah konteks saham LUCK. Jadi LUCK itu saham masih baru 5 tahun umurnya, belum sampai 5 tahun malah. Kemudian menurut gue ya dari market capitalnya juga nggak terlalu gede-gede amat. Jadi dia rentan tidak liquid. Nah permasalahannya untuk saham yang tidak liquid gitu kan, kalau kayak gini reputasi perusahaannya jadi buruk gitu, makin buruk gitu, dari buruk jadi makin buruk atau dari tidak buruk menjadi buruk. Berarti valuasi perusahaannya jadi turun. Valuasi perusahaan jadi turun, ya berarti nggak ada yang mau beli itu perusahaan. Nah kalau nggak ada yang mau beli itu perusahaan, kepemilikan sahamnya, nah nasabah-nasabah yang sudah memiliki kepemilikan perusahaannya tidak bisa menjual saham tersebut gitu, tidak bisa menjual kepemilikan saham tersebut. Karena untuk menjual saham tersebut dibutuhkan orang yang memiliki keinginan untuk membeli saham tersebut gitu. Jadi kok misalnya nih gue main jual Indomie nih, kalau nggak ada yang mau beli Indomie, ya nggak laku dong. Ini Indomie kagak bakal berubah jadi 5.000 kayak gitu loh. Kalau nggak ada yang beli ya udah cuma jadi Indomie doang gitu. Jadi kalau untuk nasabah yang sekarang ini ya LUCK ya jadi LUCK doang. Nasabah tidak bisa mencairkan LUCK tersebut menjadi uang gitu, meskipun valuasinya itu berubah dari 100 juta jadi 52 juta. Mereka misalnya anggap aja nasabah mau cut loss gitu. Dari 100 juta sekarang harganya jadi 50 juta. Ya udah nasabah mau cut loss deh. Gua nggak mau peduli, nggak mau urusan lagi sama Joska atau LUCK. Cut loss kagak bisa juga, soalnya duitnya ketahan, men. Duitnya itu sahamnya itu tidak liquid. Jadi ya kepemilikan sahamnya itu ya duitnya cuma bisa dijadikan kepemilikan saham. Dia cuma bisa menjual ketika saham tersebut ada yang mau nggak beli gitu. Ya mediasinya gue nggak tahu kayak gimana. Entah LUCK menyediakan buyback sahamnya untuk kepada nasabah-nasabah Joska, atau Joska menyediakan buyback kepada saham-saham nasabahnya. Jadi Joska itu membeli kepemilikan LUCK dari nasabahnya gitu. Ya opsi dari gue sih mikirnya kayak gitu, di buyback daripada suruh ganti rugi lebih gede lagi. Ya overall itu, tapi intinya yang mau gue sampaikan adalah baik lu punya license atau nggak punya license, kelola duit yang bener. Soalnya nasabah sebenarnya nggak peduli lu punya license apa kagak, mereka cuma peduli lo ngasilin duit gue ke gue berapa. Udah, itu doang. Ya sampai sini aja video gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.